Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mana yang lebih baik, menikah atau tidak menikah? Seringkali hal ini menjadi pertanyaan banyak orang. Di kota Korintus, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaatnya untuk memberikan penjelasan bagaimana setiap orang bertanggung jawab dengan tubuhnya. Ketika seseorang memilih untuk tidak menikah, maka itu adalah baik. Mengapa? Paulus memberikan contoh tentang dirinya. Sebagai seorang rasul yang hidup selibat, di mana ia tidak menikah atau menjalin relasi khusus dengan seorang wanita, Paulus bisa leluasa bergerak dengan sangat aktif dalam pelayanannya. Pergi ke berbagai kota, menginjil, mendirikan jemaat dan lain-lain, karena ia tidak memiliki istri atau anak. Dan inilah yang disebutnya sebagai karunia khas. Namun di sisi lain, memperhatikan adanya bahaya percabulan, yaitu sikap hidup yang tidak sopan, tidak senonoh, atau yang dikaitkan dengan hidup bebas yang tidak sopan yang terjadi di kota Korintus, maka Paulus mengatakan bahwa menikah itu juga baik, mengingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan seks. Dalam kehidupan perkawinan, suami istri, Paulus memberikan dua nasihat penting yang harus dipahami oleh setiap pasangan. Hal yang pertama, suami istri harus saling memenuhi kewajibannya satu sama lain. Alkitab menyatakan bahwa ketika perkawinan terjadi, maka keduanya menjadi satu daging. Tantangan dalam perkawinan adalah membuat perkawinan tersebut terus terpelihara sampai maut memisahkan. Bagaimana agar terus dapat terpelihara? Masing-masing harus tahu kewajibannya tanpa harus menunggu satu dengan yang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Firman Tuhan menyatakan, hendaklah suami mengasihi istrinya, tidak berlaku kasar dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Begitu pula seorang istri. Ia harus menghadirkan dirinya sebagai penolong. Ia harus menghargai dan menghormati suaminya dan hidup dalam kasih. Hal yang kedua yang diingatkan oleh Paulus adalah suami istri masing-masing harus memiliki pemahaman bahwa mereka tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Suami istri cenderung untuk bersikap egois. Karena itu, sikap egois, suka-suka, atau bertindak semaunya seharusnya tidak lagi dikembangkan dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Untuk membuat hubungan intim terus terpelihara, maka suami istri harus menyadari bahwa mereka adalah sebuah kesatuan. Jika yang satu sakit, maka yang lain akan merasakannya, dan juga sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya menikah itu baik, tapi melajang pun bukanlah aib. Jika saat ini saudara belum menikah, maka pakailah tubuh dan hidup saudara untuk terus melayaninya dalam kekudusan. Dan jika saat ini kita diperkenankan Allah,
menjadi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga Kristiani yang diberkati oleh Allah, maka rawatlah perkawinan itu, karena gambaran Kristus dan jemaat ada dalam perkawinan saudara. Amin.